Gimana rasanya teman-teman? Aku Mbak Verly mode on nih. Kalau habis pause nanyain gimana rasanya? Ngantuk. Ngantuk. Oke, terima kasih Mbak Kenny. Ada lagi yang lain? Udah lama enggak sih Mbak, jadi kayak wah. Kenapa? Ternyata udah lama enggak, enggak pause dan kayak ya udah menikmati diri sendiri gitu. Oke. Been Terima very long time gitu jadinya. Makasihnya ya. Ya, tadi kita sudah lakukan pause teman-teman. Mari kita sekarang mulai dengan seperti biasa. Sorry. Nah, ini kuesioner yang aku buat ala-ala ya. Jadi sudah pasti belum tentu lulus uji validitas dan reliabilitas. Ada skala 1 sampai 4. Skala 1 sangat jarang, skala 4 sangat sering. Teman-teman boleh coret-coret aja di kertas atau dihitung langsung ya jumlahnya atau skor dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ada 5 item. Saya menyesali perbuatan saya, skala 1 sampai 4, sangat jarang sampai sangat sering, berapa? Ya. Dan seterusnya dijumlah sampai 5 pertanyaan. Silahkan, saya beri waktu. Yang sudah boleh tulis jawabannya di kolom chat. Dua belas, 10, 9. Delapan, 13. Oke, range-nya 8 sampai 13 kelihatannya. 10. Oke, ya, kira-kira 8 sampai 13 ya range-nya. Oh, ada yang 6, Mbak Ai. Mbak Ai ini temanku di homeopati ya, Mbak Ai ya? Ya, halo. Hai, Mbak Ai. Muridnya Cok deh. Iya. Oke, Mbak Ai murid Cok deh sih, jadi 6. Oke, teman-teman kelihatannya range-nya di 6 sampai 13 ya. Aku lanjut dulu. Kalau teman-teman perhatikan 6 sampai ini kan berarti angkanya paling rendah adalah 5 ya karena 1 kali 5 dan paling tinggi 20 ya, dan teman-teman ada di range sekitar tadi ada yang 6 sampai 13. Diperkirakan saja semakin tinggi angkanya berarti semakin teman-teman hidup di masa lalu dan di masa depan ya. Kalau melihat pertanyaan saya menyesali perbuatan, ini terkait masa lalu. Saya mengingat, ini masa lalu. Saya khawatir masa depan, itu ke depan. Gagal ujian minggu depan, di depan ya. Jadi antara belakang dan depan, antara masa lalu dan masa depan. Jadi nilai semakin tinggi kira-kira menggambarkan pikiran kita yang sering jump, lompat ke depan dan lompat ke belakang. Oke, aku tutup dulu chatnya ya. Nah, teman-teman yang ada handphone atau browser, boleh tolong dibuka di menti.com, ini kodenya. Aku mau pre-test dulu, mau cek ombak dulu, kira-kira berapa orang yang sudah paham tentang mindfulness. Kalau udah paham semua, saya hentikan ya. Aku ganti sebentar. Aku share ya. Pay attention, focus, breathing. Fokus dengan saat ini, enjoy, relaksasi. Oke.
Sadar. Ini jawaban terbanyak sadar nih. Selama ini nggak sadar, pengsan. Ya, fokus dan sadar berada di ini angka teratas. Aware ya, aware, sadar, ini mungkin bisa digabung ya. Tenang, fokus, oke, meditasi, hadir penuh, living now, terapi, relax saat ini, oke, baik, terima kasih teman-teman. Ya, fokus, sadar, fokus ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris nih, mungkin bisa dijadikan satu ya, sadar, present, baik. Ya, terima kasih teman-teman sudah sharing, masih ada lagi? Udah, saya tutup ya. Nah, jadi intinya sejauh ini pemahaman teman-teman mindfulness ini terkait dengan fokus, aware, tenang, sadar. Kelihatannya itu yang paling banyak jawabannya. Ya. Saya kembali ke slide. Oke, ya. Jadi kelihatannya teman-teman udah tahu semua. Saya nggak perlu cerita detail atau terlalu berteori mungkin tentang mindfulness ya. Oke, aku mau cerita sedikit. Kalau orang psikologi kan senangnya pakai survei, pakai data. Nah, ini ada data yang aku baca ya, ada survei 64,3% dari 1.500 sekian orang responden memiliki masalah psikologis cemas atau depresi setelah melakukan pemeriksaan terkait dengan kesehatan jiwa dampak dari pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ya, barangkali ada data tambahan dari teman-teman psikologi dengan senang hati. Ya, ini aku dapatnya dari spesialis kedokteran jiwa. Gejala cemas paling utama yang dirasakan oleh responden adalah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, ya, jadi ke masa depan kan, khawatir berlebihan, mudah menyerah atau jengkel, dan sulit untuk rileks. Sementara gejala depresi utama yang dirasakan gangguan tidur, kurang percaya diri, lelah tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Hal ini dirasakan oleh para responden pada separuh waktu dan hampir sepanjang hari dalam 2 minggu terakhir. Dan sebanyak 80% orang memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Dan nanti kalau mau dikaitkan, gejala stres pasca trauma ini berkaitan dengan windows of tolerance yang juga berpengaruh ke cemas dan depresi. Ya. Nah, apa sih terus kaitannya cemas dengan depresi, dengan mindfulness? Aku mau ingatkan ini satu teori yang mengingatkan ya, jadi mungkin teman-teman sudah cukup familiar atau mungkin ada yang nggak ingat, jadi aku ingetin. Satu simple tools untuk membantu kita memahami dan menangani emotional regulation, ya, yang tadi terkait dengan cemas dan depresi, yang disebut dengan windows of tolerance. Nah, window of tolerance ini bekerja dalam kerangka bahwa tiap hari kita punya pengalaman up, down, ya, dan seterusnya yang bisa disebabkan faktor internal, misalnya hormonal, atau faktor eksternal, sales nggak capai target, atau kemacetan di jalan, atau dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Ya. Hal ini berpengaruh terhadap bagaimana kita berpikir dan merasakan. Jadi tujuannya sebenarnya dari latihan mindfulness atau apapun untuk regulasi emosi, up and down, bukan menghilangkan up and down-nya. Up and down-nya boleh, ya. Up and down, ini kalau terlalu ke atas, dia bisa jadi hyper arousal. Ya. Di sini ada ciri-cirinya tuh, ada hypervigilance, panik, cemas, marah, ya, mudah tersinggung. Atau nanti dia turun lagi, ya, ini di batas yang optimal. Kalau di dalam jendela nih, di dalam window of tolerance. Terlalu ke bawah, dampaknya adalah hypoarousal.
hypoarousal tadi kalau dilihat dari cerita dokter jiwa tadi terkait dengan numbness, shutdown, poor self-care, atau poor boundaries. Ya, jadi yang di atas ini lebih ke faktor kecemasan. Biasanya orang-orang yang cemas ini hidup di masa depan atau hidup di masa lalu, ini depresi. Ya. Di sini responnya flight or fight, di sini responnya freeze. Ya. Itu terkait dengan cemas dan depresi. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita tetap bisa up and down-nya ini within the window? Ya, jadi tetap ada di dalam window of tolerance. Bukan menghilangkan stresnya, ya, cemasnya pasti bukan cemasnya apa, stresornya ya, situasinya tetap ada, tapi karena respon kita tetap berada di dalam window of tolerance, itu membuat menjadi optimal arousal. Kira-kira basic teorinya begitu. Aku hanya mengingatkan ya. Berikutnya ini respon-respon dari hyperarousal, optimal arousal, dan hypoarousal. Ini teman-teman bisa dibaca sendiri. Ini yang seperti tadi aku ungkapkan di depan ya. Jadi hyper lebih ke cemas, hypo lebih ke depresi. Nah, lalu yang optimal arousal, kalau ini hyper ini di masa depan, hypo ini di masa lalu yang optimal adalah seperti Master Okwei bilang, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. Ya. Makanya disebut dengan hadiah. Jadi sekarang tugas kita sama-sama teman-teman adalah bagaimana kita bertahan, berespon di dalam Windows ini, atau bahkan mungkin memperbesar atau wider the window of tolerance. Yang bisa dilakukan untuk tetap berada di dalam window of tolerance, sebenarnya ada berbagai macam cara. Ya, teman-teman yang praktek di psikolog klinis, mungkin bisa juga ada beberapa teknik yang bisa ada di dalam sini ya, di Windows of Tolerance. Mungkin bisa pakai CBT atau brain spotting mungkin ya, atau kalau saya, karena saya batch flower therapist, saya kasih mereka air bunga gitu supaya emosinya tetap berada di dalam ini ya, berada di dalam jendela. Ya, selain itu ada misalnya yang sangat individual, aktivitas-aktivitas. Kalau yang sedang berasa depresi atau lagi freeze banget, kalau saya nih, ya ini kan sangat individual. Kalau saya biasanya cari YouTube olahraga yang joget-joget, ya, yang senang-senang supaya bisa boost mood kita ya, yang ada di hypoarousal. Tapi kalau kondisinya udah capek pulang kantor, aduh aku pengenlah yoga yang relaksasi aja, yang bukan untuk cari keringat tapi restoratif ya, jadi untuk yang sifatnya menenangkan, menidurkan itu. Jadi sangat individual responnya. Nah, hari ini karena topiknya terkait dengan mindfulness, aku mau bahas mindfulness is one of the ways untuk bisa tetap berada di dalam window of tolerance ya, atau memperbesar window tolerance kita ya. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu cara ya, teman-teman nggak harus pakai cara ini, nggak hebat-hebat amat kok mindfulness ya. Oke. Ini sedikit berteori ya. Mindfulness, the quality or state. Jadi sebenarnya mindfulness ini kalau dibilang ada yang tadi ada yang menyebut meditasi, ya mungkin ada benar, ada enggak 100%. Ya. Intinya adalah mindfulness itu menekankan pada kesadaran. Jadi ada state, ada sebuah kondisi kesadaran. Karena selama ini kita hidup seringkali, kita ya, aku juga masih sering hidup itu nggak sadar. Nggak sadar tuh, kok tahu-tahu udah hari Jumat ya. Kemarin tuh hari Senin, Selasa, kayak nggak nyadar, tahu-tahu udah hari Jumat. Atau kita sekarang nih nggak sadar kalau kita bernafas. Nggak sadar kalau kita misalnya lagi makan sambil gadget, sambil telepon,
nyetir mobil sambil telepon, sambil makan, ya. Jadi hidupnya nggak dalam kesadaran. Intinya adalah di situ. Mindfulness adalah di kesadaran, kemudian ada fokus, tadi teman-teman juga udah sebutkan, dan yang tidak kalah penting adalah present moment, di saat ini, ya, dengan penuh ketenangan dan menerima. Ya, kuncinya di menerima perasaan, pikiran, atau sensasi tubuh apapun yang terjadi yang kita alami saat ini. Oke. Ya, aku lanjut ya. Ini Jon Kabat-Zinn adalah salah satu tokoh mindfulness yang sering mengadakan penelitian MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Programnya ada 8 minggu. Ya, ada latihan mindfulness dalam bentuk apapun, retreat, ya, dan lain-lain. Tapi sepertinya di sini belum begitu familiar di Indonesia ya program MBSR. Nggak tahu kalau saya salah, mungkin teman-teman ada yang bisa koreksi. Ya. Oke, nah jangan kejebak ya teman-teman ya. Mindful versus mindful. Kalau yang kanan ini mind-nya full. Justru pikirannya penuh banget dengan mapan dan masa lalu. Ya. Dan itu jumping-jumping. Kalau masa door. Hello. Oke, aku lanjut ya. Jumping-jumping di masa depan dan masa lalu. Jadi masa lalu itu cirinya adalah, aduh, coba gue begini, coba begitu. Aduh, aku nyesel deh. I wish I could do that, lalalala ya. Sementara yang ke depan, aku takut, aku cemas, aku khawatir. Nah, itu isi pikirannya orang yang mind-nya full. Ya. Kita sekarang berlatih untuk menulis mindful dengan 1 L. Ya. Kemarin aku sempat nggak mindful waktu baca flyer dari panitia. Karena ternyata L-nya 2. Coba deh perhatiin teman-teman ya. Ini para tim ses, tim sukses. Aku juga baru ngeh tadi. Kemarin berarti aku nggak mindful juga untuk ngasih feedback. Ya, jadi mindful versus mind-nya full. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang sudah mengaplikasikan mindful dalam kegiatan-kegiatan mereka. Aku belum nemu perusahaan di Indonesia yang melakukan teknik ini. Ini juga aku googling aja sih beberapa perusahaan. Jadi mereka di awal jam kantor mereka lakukan ini ya, lakukan mindfulness meditation atau apapun lah nanti yang kita bisa latih sama-sama. Karena mindfulness itu tidak melulu meditasi, tapi karena tadi intinya adalah kesadaran. Jadi apapun yang kita lakukan dalam keadaan sadar itu disebut mindfulness. Jadi apapun kegiatannya ya, nggak harus meditasi. Nah, ini beberapa perusahaan yang melakukan, ada Apple, Google, Yahoo, eBay, ini Huffington Post, ya termasuk ada beberapa tokoh selebriti yang berlatih mindfulness. Ya. Oke, nah teman-teman kita istirahat sebentar. Kalau tadi sudah mendengarkan, masih ingat 5 panca indera kita? Ya, ada mata, telinga, hidung, taste, merasakan ya, kulit. Aku pengen teman-teman kalau boleh buka ini enggak, buka videonya. Ya, buka videonya. Dan sekarang perhatikan di dalam ruangan teman-teman yang sekarang ini ada benda apa saja, ya. Tapi jangan gini, jangan cepat-cepat. Ya, jangan di-scan, tapi dilihat pelan-pelan, misalnya dimulai dari ujung kiri. Ya, ujung kiri dari atas ke bawah. Oh, ternyata lemariku ada sobek sedikit. Oh, sobeknya kira-kira mungkin 1 senti. Ke bawah lagi, oh ada tumpukan buku-buku. Ya, dilihat dalam 1 atau 2 menit ke depan. Silahkan diobservasi. Di ruangan sekarang teman-teman ini ada benda apa aja. Ya, aku beri waktu untuk observasi ruangan dengan mindful. Silahkan.
Aku nggak putar lagu lagi ya. Baik, teman-teman, ini contoh saja. Teman-teman barusan sudah berlatih mindfulness. Ya, semudah itu kan? Ada yang mau sharing pengalaman nggak? Aku yang mau sharing bisa dinyalakan mic-nya. Mbak Lia sharing? Boleh? Boleh. Monggo. Hai Mbak Ayu, Hai Mbak Lia. salam kenal. Halo, Mbak Lia angkatan berapa? Aduh, kasih tau nggak ya? 82 saya. Oh, baiklah. Kakak guru juga dong berarti. Beda tipis kan? Oke, sharing aja Mbak Lia. mengenai pengalaman kesempatan sore ini. Kita biasanya nggak memperhatikan. Aku nge-zoom tempatnya di corner of my room dengan berbagai barang-barangnya. Cuman biasanya kalau kita sehari-hari itu kan kayak bangun tidur dengan segala kegiatan langsung lompat dan nggak position of the things in our room biasanya ya. Barusan ini merhatiin gini, oh itu colokannya di sebelah di bawah di kaki aku di bawah kayak table yang di karpet gitu. Oh colokannya itu kayaknya terlalu deket sama meja baru gitu ngerti ya sih. Jadi ini mungkin I didn't pay attention gitu. Jadi nge-zoom ya buka laptop gitu, tapi baru mikir ini deket banget, kayaknya agak-agak bahaya dengan kakiku. Gitu. Yes, yes. So jadi harus di correction maybe nanti. Tapi terus barang-barang yang lain jadi untuk kayaknya besok aku mesti beres-beres deh. Jadi dapat insight. Jadi it's not just observe terus ngelihat gini, tapi langsung kayak ini kayaknya besok harus I have to do something. Gitu. Yes, ya. Mungkin kaitan dengan awareness itu ya. Ya. Yang kemarin-kemarin ya udah di situ memang, tapi I didn't pay attention gitu. Thank you so much for the experience. Ya, thank you Mbak Lia. Terima kasih buat sharingnya. Itu yang biasanya memang terjadi sih Mbak Lia. Memang kan sebenarnya pada saat kita mindful ini, kita hanya observe, no judgment. Jadi nggak ada misalnya termasuk nanti saat mengobservasi perasaan. Ini kalau sudah lebih mudah, sudah lebih canggih ya. Aku mulai dengan 5 senses karena itu panca indera kan sangat mudah kita rasakan. Pada saatnya nanti pun kalau kita merasa sedih, kita observasi aja perasaan sedih itu tanpa judgment. Jadi kuncinya juga dalam mindfulness salah satunya adalah no judgment. Terkait tadi Mbak Lia bilang, oh akhirnya jadi dapat insight gitu ya Mbak Lia. Itu juga aku ini sharing pengalaman juga. Seringkali setelah sesi mindfulness, justru ide-ide muncul lebih apa ya, lebih liar dalam tanda kutip. Karena ideas. Mbak dan teman-teman yang lain yang mungkin bekerja di asesor ya, mungkin di sini banyak teman-teman juga asesor. Aku juga melakukan hal itu saat aku buntu untuk dapat vocab, saat aku buntu untuk mengarang itu Mbak, membuat laporan, duduk 5 menit, 10 menit, ya boleh tadi misalnya dengan senses mata, ngelihat aja, pokoknya just present, dan dari situ biasanya justru muncul insight, ya atau tadi Mbak vocab baru muncul, terus lebih kaya dalam merangkai kata-kata, dan seterusnya. Itu sih. Jadi Mbak Lia, thank you for sharing. Sharingnya sama dengan yang aku alami juga. Ya.
Makasih. Ada lagi yang lain? Wah, ini lucu juga. Aku mau bacain yang ada di kolom chat, lucu juga nih ya. Tadi ada yang sadar kalau aku ternyata nggak sadar. Tadi kayaknya aku lihat ke atas deh ya. Baru sadar bahwa ternyata aku itu tidak sadar. Oke. Sama Kak Lia ya, Kak Lia, aku baru menyadari kabel eksistensi berseliweran deket dispenser. Oh my God, bahaya kalau ketetesan air. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin satu atau dua orang. Satu lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sensus berikutnya ya. Ini contoh aja. Setelah penglihatan, sensus telinga, pendengaran. Teman-teman boleh buka mata, boleh tutup mata, perhatikan atau dengarkan 5 hal atau lebih yang teman-teman bisa dengarkan. Ya, di ruangan masing-masing. Silahkan, 1-2 menit ke depan. Oke. Gimana rasanya? Ada yang punya pengalaman apa? Boleh di-sharing? Kalau malu, mau tulis di chat juga boleh. Kalau ada yang mau share, aku lagi bosen nggak sih? Ada yang baru Boleh nggak? Boleh dong, silahkan gantian. Silakan baru. Oke, saya mendengar suara suami saya lagi cuci piring Oke. sambil ngobrol sama anak perempuan saya. Terus ada suara piring-piring yang yang saling bertabrakan. Suara sendok garpu dari stainless steel sama suara air mengalir. Menemukan hal-hal baru nggak Mbak Arum? Ada hal yang biasanya nggak pernah terdengar, terus saat ini terdengar? Enggak. Maksudnya ini mungkin kejadian sehari-hari ya. Dalam artian nothing new gitu. Cuman mungkin ini kan tanpa judgement ya. Yes. Bedanya judgement sama insight apa ya? Maksudnya kalau tadi Mbak Lia kan misalnya dari observation, habis itu dia mikir, oh ya nanti besok aku akan begini, atau oh ya ini bahaya, besok harus aku pindahkan. Nah, itu tuh batasan antara without judgment and habis itu kita dapat pikir, oh ya besok harus begini, atau mungkin ada insight tertentu tuh gimana ya? Ya. Ini aku sambil menjawab pertanyaan Mas kok dia hilang? Kemana nih tadi Mas Irwan? Oh Mas Irwan, izin bertanya, bukankah adanya insight saat mempraktekkan mindfulness merupakan bentuk kita jump to the future? Iya, insight-nya ini biasanya terjadi setelah kita melakukan tadi ya diam diri, kita merasakan atau mendengarkan hal-hal yang bisa kita lihat atau bisa kita dengar, bahwa kemudian nanti ada efek dari peristiwa itu, dari mindfulness itu, yaitu tadi bisa jadi punya punya kemampuan, kalau di aku ya vocab dan lain-lain. Ini aku lagi nggak mindful karena sambil melihat pertanyaan atau chat dari teman-teman. Ini salah satu contoh nggak mindful ya. Jadi antara menjawab dan melihat chat dari teman-teman gitu. Terjawab nggak Mbak Arum? Ya jadi tadi no judgment-nya pokoknya benar-benar observe aja, lihat aja, rasain aja, ya dengerin aja gitu.
Nanti setelah itu, setelah observe selesai, ketika ada idea atau insight, itu berarti setelahnya ya? Iya gitu. Oke. Apakah mindful bisa terganggu oleh memori saat mau bicara? Mindful tidak bisa menyebut verbalnya. Ya, ini seperti yang aku alami barusan kan, Mbak Yuni. Ya, bisa aja terganggu karena karena aku nggak aware, nggak fokus di satu stimulus. Saya dengar, atau mungkin moderator kali ya bacain ya. Ya. Tadi kayak Mbak Ayu sudah baca, kayak oke, baik. Harusnya lo ya. Ada pertanyaan berikutnya nih Mbak dari Mbak Ahmed, angkatan 2000. Kalau suka ngomong apa namanya? Apakah itu juga berarti kurang mindful, Mbak Ayu? Bisa ya, bisa enggak. Ya, karena berarti pikiran dia tidak ada di saat ini. Ya, pikir bisa jadi pikirannya bercabang. Ya, bisa jadi pikirannya tadi either di masa depan atau di masa depan, atau seringkali ada orang yang pikirannya udah di depan tapi fisiknya, mulutnya masih di sini nih. Itu sementara pikirannya udah di depan. Jadi dia mau ngomong kayak bisa kecepatan, atau justru pikirannya masih di belakang, dia udah mau ngomong jadi itu. Atau tadi bisa jadi ada beberapa pikiran yang sedang berjalan bersamaan. Gitu, seperti yang barusan aku alami. Berarti itu juga menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Fani, bahwa untuk mindful berarti kita menghindari multitasking kan Mbak, karena kalau multitasking pasti kayak it tend to like switch a lot gitu ya Mbak. Nah, menjawab pertanyaan itu sebenarnya aku punya games nih. Kita sekarang jam 17.23. Nah, teman-teman punya ini nggak? Sekarang bawa pensil atau alat tulis dengan bolpen atau apapun lah, buat coret-coret aja. Ini sambil menjawab ya, berarti kita harus menghindari multitask. Oke, aku sambil jawab, aku buka handphone untuk stopwatch ya teman-teman. Ada pensil boleh, pokoknya apapun, pensil atau Apple Pencil, apapun yang bisa untuk menulis, dan lembar kertasnya. Nah, oke, Oke, sebentar ya. Ini berhubung menjawab pertanyaan, aku tulis di chat aja ya. Tunggu sebentar. Aku tulis di chat apa yang harus teman-teman tulis. Ya. Pertama, oke deh, aku cinta kamu. Terus 1, 2, 3. Bentar ya, jangan ditulis dulu. 4, 5. Ini kayak psikotes, jangan mulai dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gini. Outputnya, kita akan lakukan 2 percobaan. Ya. Outputnya adalah tulisan seperti ini. Aku cinta kamu, terus itu berarti ada 12 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya. Outputnya, percobaan pertama adalah tulisannya seperti ini. Nanti teman-teman silahkan menuliskan di percobaan pertama, tuliskan cara menulisnya AKUCINTAKAMU, terus di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 12. Dan dihitung waktunya, pakai stopwatch aja. Bisa? Silahkan di ini masing-masing ya. Silahkan, karena kan nanti kecepatan tiap orang beda-beda. Pakai stopwatch aja. Sudah? Oke. Kita lakukan percobaan. Sudah dicatat ininya, angkanya, dicatat skornya. Nggak usah ditulis di chat, dicatat dulu aja di catatan sendiri skornya. Kemudian sekarang latih percobaan kedua, cara nulisnya adalah A1, cara nulisnya ya, outputnya tetap sama. A1, K2, U3, C4, dan seterusnya. Jadi atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah gitu. Ya, boleh dimulai?
Dihitung lagi, jangan lupa stopwatch-nya. Sudah? Apakah ada yang mau sharing mana yang lebih cepat, mana yang lebih lama, apa kesulitannya, mana yang lebih enak, mana yang lebih nggak enak? Mbak Arum udah ketawa-ketawa. Atau siapa nih tadi? Buat aja yuk. Yuk. Iya, kalau yang pertama, tentu itu kan cara menulis yang biasa ya. Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu kan. Itu 15 detik saya. Terus kalau yang A1, A2, C, itu ke atas bawah, ke atas bawah, ke atas bawah gitu kan. 24 detik. Cuman aku pokoknya berusaha untuk konsentrasi banget sih waktu ngerjainnya. Pokoknya A1 gitu. Jadi tulisannya agak nggak rapi. Oke. Bener ini aneh. Cuman nggak rapi. Oke, jadi dari segi kualitas yang mana yang lebih baik, Mbak? Iya, kalau maksudnya dinilai dengan kepantasan dan normalitinya yang pertama. Oke. Yang pertama lebih kualitinya lebih bagus. Waktunya lebih cepat yang? Waktunya juga lebih cepat, kan 15 lebih cepat detik. yang pertama. Oke. Kedua, ya. Ya, jadi ada yang bisa melihat kira-kira menjawab pertanyaan tadi nggak? Jadi bahkan ketika kita nulisnya beda stream antara nulis huruf dan nulis angka tuh jadinya it takes which bisa menjadi resemblance bahwa multitasking itu jadinya it's an ideal thing to do. Mana yang lebih melelahkan? Yang kedua. Butuh mana yang lebih bikin stres? Yang kedua. Yang kedua. So, pertanyaan tadi udah terjawab belum? Yang mana ya? Harus lebih mindful nih kayaknya. Ingatannya 2 detik ke belakang. Pertanyaan yang mana, Nya? Tadi kamu yang mengajukan pertanyaan. Terus aku skip juga. Terus mana pertanyaan itu nanti? Untuk bisa mindful, berarti kita harus menghindari multitasking. Sebenarnya bukannya salah, ya, bukannya nggak boleh multitasking. Karena kan dalam kehidupan sehari-hari itu juga nggak bisa dihindari. Tapi sebisa mungkin saat ada waktu kita untuk melakukan pekerjaan itu secara satu persatu, lakukanlah itu. Atau kalau punya waktu untuk single task, lakukan satu persatu. Karena sebenarnya kan gini, ini pemahaman aku ya, teman-teman coba koreksi kalau aku salah. Sebenarnya kan otak manusia itu bukan melakukan multitasking, tapi berpindah konsentrasi atau fokusnya menjadi sangat cepat. Gitu. Jadi dari A ke 1, K ke 2. Gitu. Jadi bukan multitask, tapi itu tadi pindah-pindah. Dan saat kita pindah dari pekerjaan 1 ke pekerjaan kedua, kan kita kayak mulai lagi dari bawah, energinya mulai lagi dari bawah. Terus udah selesai nih bikin angka A, terus bikin angka 1. Udah bikin di situ, mau pindah ke pekerjaan berikutnya nih, kan mulai lagi dari bawah. Energinya kayak up and down, itu yang bikin kita jadi cepat lelah. Gitu sih. Jadi, nggak apa-apa kalau memang harus multitask, tapi diimbangi juga gitu dengan kesempatan-kesempatan yang ada singlesnya. Gitu sih. Again, it's a choice ya, mau tetap single task atau multitask. Aku hanya mau, makanya aku serahkan ke para pemirsa games kita tadi, silahkan dicerna dan dilihat kaitannya dengan pertanyaan tadi. Gitu ya. Mau nanya dong, boleh nggak? Ya, aku tadi malah awalnya kepikiran yang pertama tuh lebih cepet karena my mind is on autopilot. Jadi udah tahu, oh ya tinggal nulis ini, tinggal nulis aku cinta kamu kan udah 1 kalimat, udah gitu angkanya udah ada urutan
tertentu. Yang kedua malah walaupun emang lebih melelahkan tuh kok merasa lebih konsentrasinya ke yang kedua gitu, karena kan harus pertama huruf, kedua angka, terus balik lagi ke huruf, walaupun emang lebih melelahkan, cuman kok berasa konsentrasinya malah lebih yang kedua, jadi makanya juga lebih lambat gitu. Konsentrasi lebih yang di kedua, tapi lebih lambat. Yang pertama tuh lebih cepat karena udah autopilot, jadi udah nggak terlalu mikir gitu, udah ngeliat pattern-nya. Walaupun aku bisa ngerti, yang pertama itu be mindful karena yang pertama fokus ke tulisan aja, terus yang angka, terus seperti tadi Mbak bilang, energinya tuh nggak sebanyak yang kedua. Ya. Mungkin harusnya aku jangan pakai aku cinta kamu ya. Harusnya hurufnya diacak mungkin ya. Jadi supaya nggak otomatis gitu. Gitu ya Mbak Arum ya. Jadi kalau nggak Makes more sense ya. Ya, gitu. Unsensible sounds lah dipakai itu. Gitu sih. Terima kasih masukannya. Jadi lain kali aku role-nya pakai unsensible sounds. Gitu. Oke. Ada lagi Manya? Tadi dia menanya, berarti kalau mindful ini mental activity jatuhnya ya Mbak? Mental activity atau enggak ya? Maksudnya mental activity itu gimana sih? Ini pertanyaannya ya proses mental berarti ya. Apakah mindful itu mungkin Mbak Yunilia mau nyalakan mic-nya sehingga kita bisa mendengarkan pertanyaannya. Makasih Kak Nyal sama Mbak Ayu. Kita sama-sama di relawan ya Mbak. COVID-19 ya Mbak. Mau nanya, karena saya itu sekarang banyak memperhatikan proses kognitif tindakan perilaku individu ya. Jadi saya mungkin menarik kesimpulan proses cerna manusia yang ada secara kognitif gitu ya. Jadi itu adanya di mental processing. Jadi pada saat dia harus switching benar-benar mengindrakan five sense ini kepada objek benda yang harus dia lihat, dia dengar, kalau perlu dia pegang gitu ya, kalau dia kinestetik. Ke gelombang di mana dia langsung sadar bahwa saya sedang melakukan ini. Kalau perlu dia verbalkan tuh, supaya dia juga dengar kalau dia auditor. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin buat saya sih, supaya saya juga memudahkan delivery program dan sebagainya dalam pengembangan orang, statement kalimat penutup pembungkus ini harus saya katakan kayaknya ke peserta ya, atau ke individu yang sedang kita berikan intervensi. Mungkin gitu kali Mbak ya. Itu proses berpikir kita. Sehingga memudahkan kita lebih tenang, lebih fokus, menyadari apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Begitu nggak ya Mbak kira-kira? Ya. Memang di awal-awal belajar mindfulness itu biasanya ada guided-nya Mbak. Itu tadi untuk mempermudah konsep atau mental activity di kepala kita. Ya. Gitu sih awalnya. Dan satu lagi, ini kita kan sebenarnya baru belajar tentang five senses ya. Jadi aku baru mau menjembatani antara kehidupan kita yang mungkin baru belajar mindful dengan beberapa gerakan yang sebenarnya semuanya bisa dilakukan sambil mindful. Ya. Aku lanjut slide dulu ya sebelum menjawab pertanyaan yang lain, boleh? Oke. Aku lanjut dulu sebentar, nanti kita bahas lagi pertanyaannya ya. Nah, ini ada beberapa praktek yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari untuk mempraktekkan apapun yang kita lakukan, kita praktekkan dengan penuh kesadaran. Sayangnya kita nggak bisa praktek walking ya, jalan dengan mindful itu kayak apa ya. Eating sebenarnya aku udah siapin rujak nih. Kalau ada yang punya cemilan di mejanya, boleh nanti kita praktek sama-sama ya. Atau body scan ya, ini juga bisa kita lakukan mindful, atau breathing, ini bisa dilakukan sambil tiduran, sambil bernafas ya. Atau jeda yang tadi kita lakukan di awal itu juga bisa menjadi media mindful. Ya, aku go through satu-satu dulu ya sebentar. Nah, ini walking. Ini terkait dengan pertanyaan Mbak Yuni tadi, apakah kemudian bisa jadi mental activity? Silahkan dilihat dulu ya Mbak ya, dicerna dulu. Jadi kita selama ini kan berjalan cepat-cepat aja, ya kita mungkin nggak menyadari kalau kaki kita menginjak sesuatu, baru setelah nginjak baru ini apa nih gitu, kok ketusuk sakit ya, ternyata ada pakunya misalnya. Ya.
Jadi walking with mindfulness, ini aku nggak dapat gambarnya sayangnya ya. Contohnya gini, ini dari posisi tadasana, posisi berdiri sempurna, ya misalnya angkat kaki kiri, melangkah ke depan, rasakan tumit kiri menyentuh lantai. Jadi kayak kaki kirinya menyentuh lantai, terus telapak kaki menyentuh lantai, kaki kanan kemudian kan yang diangkat ya kalau kita jalan, tumit kanan diangkat, angkat kaki kanannya, melangkah ke depan, rasakan tumit kanan menyentuh lantai, baru telapak kaki kanan menyentuh lantai. Dan seterusnya. Kemudian kan kaki kiri kan, kaki kirinya diangkat, tumit kirinya melangkah ke depan, rasakan tumit kiri menyentuh lantai, telapak kaki kiri menyentuh lantai, dan seterusnya. Ya. Sayangnya kita nggak bisa latihan ya hari ini. Tapi yang mau aku ceritakan adalah prosesnya berjalan dengan mindful adalah seperti itu. Jadi kita rasakan tumitnya menyentuh kaki kita kalau kita berjalannya di tanah, kaki kita menyentuh tanah, ya tumit, kemudian telapak kaki bagian depan diangkat, kaki yang belakangnya angkat lagi, tumitnya menyentuh lantai dan seterusnya. Nanti kalau udah lebih fasih berlatih mindfulness-nya, ya nggak akan step by step ini. Ya. Tapi kira-kira inilah yang dilakukan selama walking with mindfulness. Aku lanjut ke eating. Nah, ini para ibu ya, kalau mau menguruskan menguruskan badan, teman-teman di klinis kan juga belajar ya yang raisin apa namanya itu? Yang belajar makan pakai kismis, ya itu dengan mindfulness juga. Jadi kalau raisinnya diambil, dirasakan lembutnya seperti apa atau kerasnya seperti apa, rasakan dengan tangan, masukkan ke mulut, kunyah perlahan, rasakan teksturnya dan seterusnya. Ya. Ini teman-teman ada cemilan nggak di mejanya? Terus aku sama kayak Mbak Ayu gitu, lagi ada rujak gitu di sebelahku. Kok kita bisa cocok gini ya? Aku praktek sedikit ya, ini eating with mindfulness. Ini aku punya rujak. Biasanya yang kita lakukan adalah makan sambil ngobrol ya. Yang punya makanan boleh dinyalain kameranya. Yeay, ada Mas Ivan punya makanan. Apalagi kelas boleh sambil makan di kelasnya. Biasanya kan kita sambil ngunyah, sambil ngobrol, sambil buka gadget ya. Dan saat ngunyah, ini biasanya loh ya, kalau nggak mindful, sambil ngunyah, tangannya udah mulai gini-gini lagi, bener nggak? Ya, tangannya udah mulai siap-siap lagi nih untuk masuk ke suapan berikutnya. Di eating with mindfulness, habis makan, dirasain dulu teksturnya kayak apa, rasanya kayak gini, agak pedas nih rujaknya. Udah selesai, udah ketelan semua, baru siap-siap lagi untuk menyendok rujak berikutnya. Ya, setelah ada ini di tangan, baru dimasukin lagi. Taruh piringnya. Dikunyah pelan-pelan, dirasain pelan-pelan. Percayalah, makan kayak gini bikin cepat kenyang. Di beberapa teknik hypnoslimming lah atau apa ya yang pokoknya kaitannya sama slimming itu, ini menjadi salah satu tekniknya ya untuk makan dengan mindfulness. Ya, contohnya begitu ya, saya tidak akan menghabiskan rujak saya karena nanti yang lain bisa ngiri. Berhubung rujaknya pedas, aku minum dulu ya. Minum pun begitu. Minum pun bisa dengan mindful. Even sekarang aku mau ketik kursor, ya, rasain tanganku menyentuh padnya,
terus menekan pet-nya, ya itu juga bisa dilakukan dengan mindful. Jadi everything we do in our daily life itu bisa dikatakan dengan aktivitas mindfulness. Nah, ini body scan. Body scan biasanya aku lakukan after yoga. Ya, ini enak banget. Habis yoga, savasana, atau tiduran. Ya, ini teman-teman boleh praktekin sekarang ya. Kalau mau ikut sama-sama, boleh merem, boleh enggak. Atau mau yang savasana juga boleh ya, sambil tiduran. Rasakan kepala bagian atas, depan, samping kiri, samping kanan, bagian belakang. Rasakan saja sensasi apapun yang timbul, rasakan tanpa memberi penilaian. Turun ke leher, rasakan leher bagian depan, kiri, kanan, belakang. Rasakan sekarang pundak kanan Anda, sensasi apapun yang muncul, hanya amati, hanya diobservasi, hanya dirasakan, tanpa diberikan judgment. Rasakan tangan atas bagian dalam, tangan bawah bagian dalam, telapak tangan bagian dalam, jari jemari, telapak tangan bagian luar, tangan kanan bagian bawah, kemudian naik ke tangan kanan bagian atas, dan kembali ke pundak. Kita lakukan untuk sisi sebelahnya. Rasakan pundak kiri. Sekali lagi, sensasi apapun yang Anda rasakan di pundak kiri, hanya diamati. Tangan atas bagian dalam, tangan bawah bagian dalam, telapak tangan bagian dalam, jari jemari, telapak tangan bagian luar, naik ke atas, tangan kiri bagian bawah, tangan kiri bagian atas, dan kembali ke pundak. Ya. Ini contoh aja ya teman-teman, kalau enggak nanti bisa ketiduran. Ya, ini body scan ya. Aku tadi sempat kelupaan deh, mungkin karena nggak mindful ya. Di walking, kita bisa ganti walking dengan misalnya gerakan. Gerakan apapun ya. Yang seneng tai chi, yang seneng dancing, tadi ada siapa tuh seneng dancing juga, ya itu juga bisa dilakukan sambil mindful. Ya. Kalau nggak punya waktu untuk berolahraga, bisa misalnya yang singkat aja stretching ini apa namanya join ya. Jadi mulai dari tangan misalnya. Ya, ini kita rasakan ada nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar ya. Nafas masuk, keluar. Ini join yang di sini. Terus join di siku. Susah ya kalau pakai ini. Join di siku ya, bisa juga atau join dan seterusnya ya. Itu juga aduh maaf ini keterbatasan screen. Ya, itu bisa dilakukan. Yang penting tetap harus gerak ya. Walking bisa diganti dengan aktivitas yang lain. Oke, body scan udah ya. Breathing sesimpel boleh duduk, boleh tiduran kayak tadi ya. Rasakan ambil nafas, ada udara yang masuk lewat hidung, buang nafas, ada udara yang keluar lewat hidung. Itu aja. Ya. Kalau sulit tidur, bisa juga ini dilakukan untuk membuat lebih rileks sehingga pada akhirnya akan ketiduran. Ya. Biasanya sih kalau habis yoga, terus tadi tuh body scan, 50% lah teman-teman sekelas
ketiduran. Ya, saking rileksnya. Oke, kira-kira itu ya teman-teman, sharing mungkin secara formal atau slide-nya. Ini mindfulness bisa sekali lagi diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak harus duduk sitting meditation dan memperhatikan nafas, tapi bisa juga dilakukan dalam kegiatan apapun. Itu mungkin ini ucapan terima kasih saya untuk guru dan teman-teman seperjalanan selama belajar mindfulness. Ya mungkin ada teman-teman yang, ada nama temanku di situ. Ya. Mbak Ai ini tadi sempat muridnya Cokde. Ya. Kita sama-sama belajar di homeopati. Ini juga belajar mindfulness, terutama saat retreat Mbak Ai. Ya waktu kita retreat di Bali, ini belajar mindfulness. Baik, udah ikut belum? Belum. Ditunggu berikutnya ya. Iya. Dan oke, baik teman-teman, mungkin sharing saya sekian. Terima kasih investasi waktu dan tenaganya. Kita masih punya waktu. Saya kembalikan ke Nya untuk pertanyaan kali. Ya, silakan ya. Mbak Ayu. Seperti yang aku bilang, setelah minggu yang panjang tuh rasanya, baru Rabu, tapi rasanya sudah seperti hari Jumat, 2 minggu nggak berhenti. Tapi kayak... Nggak sadar ya, Nya? Nggak sadar banget. Oke. Wah, ada dancing sama Mbak Lia, asik. Mungkin ini menjawab pertanyaannya Pak Yes. Irfan ya, Mbak. Jadi, apakah cara lain selain meditasi dan yoga untuk terbiasa mindfulness? Kenapa, Nya? Apakah ada cara lain untuk bisa mindful selain meditasi dan yoga? Mungkin kalau dari materi kita tadi, berbagai macam justru. Iya, betulnya. Justru berbagai macam, apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan mindful, ya udah, itu mindfulness. Kalau kita lakukan dengan penuh kesadaran, ya. Sini, kini. Now and here. Here and now. Aku teringat dulu ada temanku buka sekolah yoga, maksudnya now, here. Now, here. Tapi tulisnya nyambung. Nowhere. Jadi bacanya nowhere. Tapi ya bener juga sih, nowhere juga, gitu kan. Gitu, oke. Dan mungkin sebenarnya dengan kalau misalnya ada teknik-teknik yang tadi Mbak Ayu ajarkan, sebenarnya being mindful is not a rocket science, definitely not a rocket science gitu ya Mbak. Even paying attention, cara kita bernafas, cara kita berjalan, cara kita makan, bahkan yang pasti selama di rumah doang WFH ini kayak bolak-baliknya kalau nggak dapur, meja kerja, buka kulkas gitu kan. Jadi supaya lebih mindful, berjalan ke kulkasnya, membuka kulkasnya, mencari makanannya, Ya, sebenarnya nanti ya setelah kamu menyadari kamu membuka kulkas, itu kan akan ada waktu ya. Akan ada waktu tuh berarti kamu bisa jadi mikir, setelah kamu sadar, apa benar aku perlu makan? Betul. Betul. Mbak Yu, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Yes. Dari Mbak Rum. Bagaimana cara mengurangi kebiasaan multitasking ya, Mbak? Karena tadi Mbak Eka juga di atas bilang, ini seperti default kita on daily basis untuk multitasking. Or di term Mbak Yu tadi mungkin... Iya kok. Yeah. Don't worry. Tos dulu ya, Mbak Rum. Binder dan that. Aku pun mengalaminya dengan berbagai macam kegiatan dan kesibukan. Sebisa mungkin Mbak Arum, karena tadi seperti aku bilang tadi, kayaknya aku sempat ngelihat chatnya Eka juga, ada temanku, kayaknya sulit menghindari multitasking. Betul, sangat betul. Ya, sangat sulit untuk menghindari multitasking. Karena itu sebisa mungkin saat kita punya waktu, ya waktu yang artinya memang waktu kosong, kita berlatih untuk mindful, sitting mindfulness, ya. Tadi menyadari nafas dan segala macam itu untuk balancing antara kehidupan di multitasking dengan kehidupan yang lebih mindful. Karena kan tujuan kita tadi menjaga stay within the window, kalau masih ingat ya, up and down tadi. Jadi
memang multitasking nggak bisa dihindari. Sama halnya dengan Mbak Arum, multitasking sebagai seorang ibu, seorang istri, itu nggak bisa dihindari. Ya, jadi di-balance dengan tadi gitu. Di-balance atau misalnya ada yang bisa ditunda. Aku misalnya kalau bisa ditunda, aku tulis di itu Mbak, pakai note gitu loh. Pakai apa? Stick note, ya pakai stick note kalau memang ada, kalau di laptop nih ya, kalau bukan soal urusan mak-mak gitu, ada tugas ini, tugas itu, tugas ini. Nah, terus ada handphone bunyi gitu. Aku biasanya tulis dulu di stick note apa yang harus dilakukan, tapi berusaha untuk fokus di satu hal dulu. Jadi sebisa mungkin. Jadi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Don't force yourself juga. Ya. Aku ingat banget tuh itu Mbak aku sering ngobrol sama Mbak Yu, Mbak Yu bilang kita tuh harus mindful, kata Mbak Yu, no, being mindful is your choice, it's fully your choice. Tapi kan dan ketika kita sadar manfaatnya, jadi kita ya it goes back to us whether we want to do it or not gitu ya Mbak jadinya. Jadi ada pernyataan dari Aris lucu juga. Mindful sama dengan nyawanya ngumpul. Ya mungkin ya Aris ya, menyatukan antara body and mind. Betul. Mbak, karena selama ini yang terjadi, Monggo, lanjutin dulu. Ya, karena yang selama ini terjadi, badannya di sini, pikirannya either di masa depan atau di masa lalu kan. Pikirannya di jemuran, pikirannya di dapur. Mbak Arum mana nih tadi? Tahu aja Mbak Ayu. Ada di sini. Oke, gimana ya? Ini ada dua pertanyaan. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir. Baik. Karena kan dari Mbak Rike, indikator bahwa kita mindful ini seperti apa ya Mbak? Ketika kita sering berinteraksi dengan orang banyak itu, kita gimana dong mindfulnya? Karena kan kemudian kita mindful sendirian, bikin bonding. Oke. Pertama, aku mau koreksi dulu mindfulnya. Mind-nya full nih. L-nya 2. Harusnya 1 ya. Karena kalau mindful-nya 2, mind-nya justru full banget. Oke, jadi indikator bahwa kita mindfulness seperti apa memang sangat, kalau di kita ya, maksudnya yang sehari-hari memang sulit mengukur mindfulness seperti apa. Tapi kalau dalam lab, dalam research itu ada pengukurannya gitu. Jadi kayak otaknya ditempel-tempel dengan apalah gitu, nanti ada semacam MRI atau masuk ke dalam tabung itu ya, itu bisa diukur ya, dan beberapa penelitian sudah melakukan itu ya. Jadi ada indikator fisiknya gitu, gelombang otaknya seperti apa ya, cairan di otaknya seperti apa, itu ada pengukurannya. Kalau sekarang sih kalau ditanya mindful seperti apa, aku nggak bisa jawab ya, itu indikatornya kalau di situasi yang semacam ini. Ketika sedang berinteraksi dengan orang banyak, gimana mindfulnya? Kalau in my case ya, sekali lagi aku sharing, aku bukan ngasih kuliah gitu. Kalau ada berbagai macam orang banyak, ya aku observe aja dulu. Kalau memang tidak perlu bicara ya, observe aja, lihat. Kayak contoh deh sekarang nih, aku liatin aja screen satu-satu. Gitu, ada siapa aja. Ya, ada Mas Ivan misalnya, ada anak-anaknya nongol, boboho ya Mas. Terus ada di screen aku, soalnya munculnya cuman kan nggak semua ya. Ada Mbak Lia, terus ada Mbak Woro juga nggak begitu kelihatan misalnya ya. Itu yang dilakukan saat kita mindful dengan berinteraksi dengan banyak orang. Gitu. Jadi lebih observe. Kalau ngomong, nah aku misalnya nih sekarang ngomong, kalau dengan mindful, aku perhatikan aku akan lebih menata bahasa, nggak banyak menggunakan gitu ya. Jadi lebih mindful, lebih mudah menata bahasa, lebih lancar, dan aku seperti merasakan ada udara yang keluar dari mulutku, ada tekanan di tenggorokan, atau tenggorokan yang namanya kalau buat ngomong ya, kalau makan kerongkongan. Ada tekanan yang keluar dari tenggorokan gitu. Aku merasakan tanganku bergerak ya, dan seterusnya. Gitu. Ini ada cerita menarik dari Kak Ivan, Mbak. Kak Ivan mungkin ceritain Kak gimana rasanya berinteraksi sama seseorang yang sangat mindful, karena kan mungkin on daily basis kita banyak berinteraksi, kadang teman kita juga belum paham apa itu mindfulness dan manfaatnya, sehingga ketika
ketemu sama seseorang yang mindful tuh kayak, oh gini ya, ketemu sama orang yang sangat mindful dengan behavior-nya. Silakan Kak. Ya. Jadi waktu pas, halo Mbak Ayu, makasih waktunya. Yes, Ya. Ivan. Jadi jadi saya udah lama kenal Mas Aji kan, terus waktu itu Mas Aji ngajakin ketemu, di Kito saya ingat banget. Terus Mas Aji kan emang biasa dari dulu pakai baju putih-putih aja kan Mbak. Ya, betul. Terus udah ngobrol, terus janjian tuh kan. Waktu itu saya diminta Bapak ngasih input buat materi beliau yang baru. Nah, pas ngobrol kan Mas Haji mau pesan apa kan saya tanya kan. Oh ya, tapi beliau emang pesan ini aja. Oke, terus nah kalau kita kan Mbak kayak ngobrol kayak ini aja langsung nyemil, nyatet, ngopi apapun itulah ya. Terus saya bingung kan kok Mas Haji nggak makan-makan, apa nggak enak apa gimana, tapi saya nggak berani nanya juga. Nah, tapi selang udah lama sekitar 20 menit terus dan udah agak santai ngobrolnya, terus beliau Mas saya izin makan dulu. Oh silakan Mas. Terus nah pas makan tuh emang benar-benar kayak Mbak Ayu tadi ini terus dan memang terus saya baru mikir oh iya memang Mas Haji kan memang praktisi mindful. Terus waktu itu saya udah tahu juga tapi nggak tahu ternyata sebegitu prakteknya kan. Nah, di situ kemudian ya udah tapi membuat saya juga nggak berani ganggu Mbak. Maksudnya jadi ya udah saya menghormati beliau tapi habis itu sekitar 5 menit atau 6 menit oke, habis itu ngobrol lagi. Tapi emang benar-benar tuh membuat jeda dan memang saya ngerasa memang pas ngobrol pun fully attention saya dan memang rasanya sih efektif. Jadi meeting itu nggak lama kok, cuman sekitar jadi cuma 30 sampai 35 menit. Kalau kita kan meeting tuh kayaknya minimal sejam tuh ya lamanya kemana, padahal ngobrolannya yang ya ini cuma berapa. Kira-kira gitu sih Mbak pengalaman tuh lucu sih. Iya. Oh, kayak gitu ya Mbak. Terima kasih Mas Ivan sharing pengalamannya menarik ya. Iya, Mas Aji sama aku sama-sama sempat belajar ke retreat di Plum Village. Kemudian aku sempat ikut beberapa kelasnya Mas Aji, makanya aku lebih senang menyebut sebagai guru dan teman seperjalanan karena kita sama-sama belajar. Semua murid, semua guru ya Mas Ivan ya, di dalam setiap kehidupan sih, bukan sama Mas Aji aja. Yes. Sama-sama Mas Ivan. Ini kesulitan mindful juga karena banyak distract di rumah ya. Jadi abaikan suara anjing menggonggong. Abaikan bunyi cleaningan aku, cleaningan Bali. Tukang bakso lewat. Godaan, kalau ada tukang bakso lewat jadi godaan gitu ya. Nah, pertanyaan, apakah artinya mindfulness akan mengurangi kecemasan atau kecenderungan fight or flight ataupun menghindari depresi dan shutdown seperti yang Iya, kan tujuannya kita memang tadi mindfulness adalah salah satu cara untuk stay within the windows kan, salah satu cara untuk tetap berada dalam toleransi kita menerima stres gitu. Jadi dari optimum level. Jadi kalau pertanyaannya itu ya, tapi bukan satu-satunya cara. Gitu, kejawabannya. I think that's the last questions. Semoga tidak one very last questions karena sudah azan maghrib juga. Oh iya. Mbak, orang ADHD itu bisa mindful nggak ya? Aduh, gini. Kalau ADHD kan memang ada, sepemahaman aku ya, aku nggak banyak berhubungan dengan ADHD. Itu kan ada memang hormonal yang berubahkah atau apalah unsur di otak. Jadi berlatih mindfulness, konsentrasi untuk anak ADHD, melatih konsentrasi mereka. Gitu. Aku lupa deh, pernah ada research-nya kok itu. Dilakukan pelan-pelan ya, misalnya 1 menit pertama, 2 menit, 3 menit gitu. Dan seterusnya. Jadi basically everyone can do it. So it's very sad. It's actually already 1:06. Dan kita juga semoga next time ada kesempatan lain belajar bersama Mbak Ayu yang suaranya sudah membuat mindful. Sama-sama. Gitu ya. Oh, Ivan ADHD. Iya. Tos dulu, Van. Multi. Tos dulu, Van. Tapi aku banyak berubah setelah belajar mindful. Jadi chances to learn more gitu kan, Mbak. Jadi sebenarnya sangat penting gitu belajar mindful, bukan cuma
Jadi bisa kita lebih fokus, lebih tenang, dan lebih aware, and definitely we can do so much thing in a shorter time because we tend to be more focused. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu atas kehadirannya. Sama-sama. 1000 thumbs up buat Mbak Ayu, dan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bisa dicek di kolom komentar, ada link feedback untuk kelas ini. Dan juga jangan lupa bahwa nanti malam masih ada kelas tentang tactic disruption in psychology. Jadi kita akan belajar dari mungkin kalau junior-junior mungkin jatuhnya ya, dari teman-teman angkatan 2010 dan 2011 yang alumni psikologi dan sekarang bekerja di bidang teknologi. Jadi kita bisa belajar bahwa teknologi juga bisa beneran bisa di berbagai bidang gitu, bukan hanya langsung manusia tapi juga bisa ke engineer-nya. Gitu, thank you so much, and don't forget to come to Munas, musyawarah. Fotonya. Oh ya, oke, betul sekali. Sampai lupa foto. Boleh dinyalakan kameranya? Share screen-nya boleh di take out, Mbak. Oke, makasih. Tenang. Oke, sudah ready semuanya? Ada lagi yang mau menyalakan kameranya? Oke, ayo, masih banyak lagi. Cantik-cantik ternyata ya. Oke. Ada lagi? Oke. Iya, terbaik Ivan. Ayo, silakan senyum terbaiknya. Gary, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih semuanya. Thank you Ayu. Terima kasih Mbak Lia. All is well. Ayu, sukses ya. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Sehat semuanya, Mbak Ari. Yuk Mbak Lia semua yang telah Aku hadir. izin live ya. Ya, silakan Mbak. Arum, makasih untuk kehadiran. Iya, Arum. makasih ya Ivan. Kamu nggak ketemu. Thank you so much. Sama-sama semuanya. Izin live ya. Enggak, silakan. Makasih Nyanya. Ya, 2 kali moderator ya hari ini ya, luar biasa. Nanti malam siapa? Siapa nanti malam? Romi. Oh iya, Romi. Oke. Ya udah lancar semuanya. Mbak Lia jangan tetanggaan sama Mbak Ayu nih, enggak ya Mbak? Jauh ya? Mbak Ayu di mana ya? Bali juga kan? Oh, I didn't know. Nanti aku kontak ya. Maka tadi bilang suara kelilingan Bali kata gitu kan? Iya. Ya, salam kenal. Hai Mbak Lia. Keren banget jadi moderatornya. Terima kasih Mbak. Makasih Mbak Rika. Makasih Mbak Uti semuanya. Ada Uti ya? Iya. Izin live ya. Siap-siapin bocah dulu. Okay, thank you. Bye everyone. Bye, thank you so much. Thank you Maria.